wilayah Kota Medan, siapapun dia tidak menggunakan masker, dia tidak boleh keluar dari rumahnya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Bapak Melik. Iya, tahu Bapak beli. Nah itu. Coba lihat video Bapak itu. 20 ton. 20 ton. 20 ton. Memesan beras 20 ton. Jadi 20 ton ini akan saya bagikan kepada saudara-saudara saya yang betul-betul susah. Jadi Apa payung hukum yang sehingga ada pemimpin daerah yang ya walaupun niatnya mungkin baik ya, niatnya kita kan bicara regulasi belum ada yang mengatur. Sumatera Utara, Kota Medan belum menerapkan PSBB dan belum ada aturan mengatakan wajib pakai masker, karena Pergub DKI tadi yang mengatakan wajib pakai masker itu kan berlaku hanya untuk warga DKI. Ya, iya. Kan begitu. Kalau di Sumatera Utara, di Medan ini kan belum berlaku. Ya, belum lah. Nah, terus ketika kita keluar rumah belum pakai masker sebenarnya belum suatu kesalahan. Dan kalau sekedar ditegur, diingatkan ya wajar. Wajar lah. Kok mana maskermu? Gak ada, Pak. Oh iya, ini nah. Jadi ya dengan terjadinya seperti yang di video tadi, itu kan sekarang kan masyarakat sensitif. Ya, Jangankan masyarakat, sedangkan Bapak itu aja sekarang sensitif. Apalagi masyarakat harus bawa. Kan gitu. Nah, bisa dibilang beliau masuk ke pajak. ya. Apa sudah pasti? Apa sudah iya yang dia suruh pergi itu orang berduit? Ya. Ya entah dia cuma kuliahkan. Ya. Kan? Bukan bisa Turki, di- bukan Turki bukan ya. tokenya. Dalam prinsip dia, ya kalau aku bertahan di dalam rumah, kan? Ya mungkin negatif lah COVID tadi. Kalau aku tetap bertahan di rumah, Apa? yang pastinya entah istrinya pula yang positif. Iya, memang betul. Itu ya. Itu dia. Memang COVID negatif, tapi istri positif. Di rumah aja. Ya kalau istri positif masih wajar. Istri orang lain positif. I love you, babe. I love you. Baru keterlaluan. Itu yang Gitu bahaya. apanya. Memang itu dilema juga memang. Bagi pekerja harian lah. Yang kalau nggak kerja ya nggak bergaji. Ya, jadi kan yang pastinya ya secara awam lagi ku bilang, ya jadilah pemimpin tuh ya santun lah. Ya kan ya. Masalah sensitivitas ya semuanya sensitif sekarang ini. Iya. Semuanya sekarang ini tidak mau terkena dampak. Betul. Kan gitu. Yang pastinya secara pribadi siapa yang mau terjangkit virus ini? Benar. Karena apa? Ya jelas ya, kayak aku pribadi. Ternyata ya memang ada yang mati, Betul. ada yang meninggal. Ada. Ya nggak usah lah jadi kayak memancing kerusuhan, ya kan? Karena apa? Keluar, mana masker? Keluar. Apa coba? Iya. Jadi kalau dia keluar, kalau dia tidak dipajak itu tadi, apa sanggup Pemko Medan membiayai itu semua? Benar. Kan gitu. Apalagi ini regulasinya juga belum ada. Gitu. Terkecuali kalau sudah jelas tadi semua regulasinya jelas, surat edaran sudah diedarkan, ya kan ya. Mau tidak mau masyarakat harus mau untuk mematuhi itu. Kan seperti itulah kira-kira. Ya, karena walaupun surat edaran nggak ada kekuatannya apa untuk mengikat orang banyak. Ya paling tidak. Hanya untuk mengikat, dia mengedarkan hanya untuk yang terkait kepadanya saja. Ya paling tidak kan dasar Ada gitu ya. dasar pemerintah Kota Medan itu Ada. dia. Coretan apa lah gitu Iya. ya. Coretan apa lah gitu, entah memo lah, entah apa. Yang penting ada lah gitu ya. Entah WA ya kan, SMS ya kan. Main datang marah-marah.
Jadi masa iya malah bapak itu aja yang dinikah. Jadi masa apa hati abang itu yang lagi marah dikantongi bapak itu. Mencari nafkah ya, Iya. keluarganya juga. Jadi Jadi serba dia pun nggak mau terjangkit juga. ya siapa yang mau terjangkit ini bro? Walaupun ya kita bersyukur juga, banyak juga dermawan-dermawan kita lihat sekarang sudah melakukan aksi tanpa ada tekanan ya, dengan sukarela misalnya menyumbangkan sembako. Ya. Nah mungkin ini saran juga supaya ada juga menyumbang masker nih. Ya memang bagus juga karena ada itu salah satu tokoh bapak ketua PMS, Oh iya. ketua umum tahu. PMS, Bapak Melik. Iya, tahu. Pak beli. Nah itu coba lihat video bapak itu 20 ton 20 ton. 20 ton. Itu saya sebagai pimpinan Ketua Umum Warga Selima mengambil inisiatif bukan karena saya lebih rezeki, bukan karena saya kaya, saya adalah seorang pengusaha pasar, tapi saya cinta kepada saudara-saudara saya. Maka saya datang ke tempat saudara saya ini memesan beras 20 ton. Jadi 20 ton ini akan saya bagikan kepada saudara-saudara saya yang betul-betul susah. Jadi Ketua PMS, PMS itu Pemuda Mergasi 5. ketua Mergasi 5 pastinya. Nah, Mergasi 5 itu berarti 5 induk. 5 induk. Warga. Yang pasti itu dari suku Karo. Iya. Jangan ada premanisme. Ya otomatis ya bapak itu kan udah bagus juga. Paling tidak ya dari satu suku dia sudah kok tidak ada premanisme selama bencana ini. Udah itu bukan asal ngomong. Ada juga sumbangannya 20 ton. 20 ton beras 20 ton beras. dibagi-bagi ke masyarakat. Dibagi-bagi ke masyarakat yang memerlukan, yang membutuhkan. Mungkin kalau kita timbang-timbang 20 ton beras ya sudah sangat berat juga lah bapak itu merogoh uang dari kantongnya kan. Nah Angka yang besar itu. coba setara itu Pemko Medan juga nggak usah pandang bulu lah, namanya masker tadi kan ya wajar. Mau siapapun dia status sosialnya ya memang harus pakai masker kan. Iya benar. Dia sumbangkan menunggu surat-surat yang mau diapakan Pemko Wali Medan. Kota Surabaya tuh ya, bagi-bagi masker deh. Wali Kota Surabaya coba tengok. Tapi satu apanya mereka? Satu atap. Ya. Sekarang bukan masalah satu atap dua banyak. Satu kamar pun bisa beda ya sikapnya ya. Sedangkan satu ibu Bisa berbeda. bisa berbeda filosofi. Ya kan? Iya. Nah, ya apalagi masalah atap yang kita apakan ini pun ya itu kan masalah kepentingan nih. Betul. Kan gitu. Iya. Jadi mungkin ya entah juga tanpa disadari bapak ini juga abang yang dia usir itu tadi atau kakak yang dia usir itu tadi tetap pada saat pemilu yang kemarin itu Ya, nyoblos dia ya. Nyoblos dia. Beliau ya. kan gitu. Bisa jadi. Nah, iya kan? Ya kalau kita apakan apa karena memang ini belum event kan itu juga. Jadi ke situ pikiran ya. Iya jadi ya karena ya kayak ya saya lihat juga tahu lah mungkin ya, testil lah tahu sama tahu pada saat event perlunya ya kan baik datangnya. Itu meme-meme itu udah banyak beredar di sosial media. Dulu bukan belakangan inilah kita banyak tuh di sosial media meme-meme itu kan yang membuat karikatur orang pakai masker terus di depan itu logo-logo partai. Iya. Kemana kalian kok nggak ada bagi-bagi nih? Dulu bagi-bagi sembako bisa waktu menjelang pemilu itu. Sekarang kok satu pun belum ada gitu kan. Ada tuh meme di masyarakat tuh. Wah, di sosial media tuh rame. Jadi memang kan ya kalau untuk hal seperti itu juga ya mungkin nggak sampai lah nggak usah lah pala di masker seperti ini juga ya ada lambang partai tertentu ya kan. Bukan apa-apa karena otomatis ini kan
untuk menggambarkan lambang partai itu kan kandungan cat, Iya, di hidungnya kan. kandungan kimia. Iya, iya. Jangan pula nanti mau menghadang penyakit yang satu, datang 3 penyakit Ya, yang lain. kata yang lain ya kan. Kan gitu. Ah, karena ya kita tahu juga ya kayak penyakit virus COVID-19 ini, kalau memang tidak ada penyakit bawaan, Ya, imun masih kuat dibilang. berarti imun masih kuat. Dan Perlu gitu. khawatir katanya kan. Ah, karena ya kayak kita lihatlah juga di negara-negara maju sana kan, ya ada juga yang positif. Yo, orang-orang besar banyak positif. Ah, Pimpinan-pimpinan negara, pangeran, ya kan, pangeran Charles positif. ya apanya aja lah, pelatih Arsenal, Arteta, iya, dia sembuh. Ya. Arteta. Nah tapi itu pula memang kayak jadi orang, apalagi kayak kita Di Indonesia. khususnya di Indonesia ini, ya kan, jadi merasa malu kali mengakui terjangkit virus corona atau terjangkit penyakit ini, padahal Karena masyarakatnya juga nih bro. Perawat aja yang menangani atau tenaga medis menangani. Kalau tahu rumah sakit itu menangani corona, ada itu yang dia nggak boleh pulang ke kontrakannya. iya Terus ada mayat nggak boleh nggak dimakamkan. boleh dimakamkan. Sekarang ada orang yang kena asam lambung, Nah, kena asam lambung terus lemas dia di jalan, nggak ada yang berani pegang. jadi ada juga gini sedikit bapaknya ya. Ah, ya kalau saya kan di alamat KTP saya pun Kota Mademe kan, Iya. ketepatan berapa dinding dari rumah saya ada juga itu kemarin sempat agak gempar lah. Itu kenapa? Wah, jadi dia ini pulang kerja, ya kan? Si adik Intan pulang kerja, pulang kerja, ya mungkin di dalam perjalanan pun dia udah keringat dingin mungkin. Iya. Gitu dia sampai ke rumah, dia cagakkan keretanya, terjatuh, ya kan? Terjatuh dia. Ah, kejang-kejang, Kejang. ya kan? Takut orang. Ya, tentu takut orang kan gitu apanya. Betul, Heboh dong. heboh kali. Rupanya ya menurut cerita yang saya dengar juga ya, karena jujur Nggak berani juga. Dekati. pada saat itu saya melintas Iya. kan gitu ya, memang antara pikiran dan hati untuk COVID ini udah berantem ini, Iya benar-benar. ya kan? Karena apa? Kejang-kejang katanya. Ya kalau kita entah karena itu pulanya, Iya. entah karena corona tadi, ya kan gitu. Pikiran langsung ke situ pasti. Udah langsung ke situ. Nah, jadi ya kulihat ramai apa gitu, udah kontak aja tinggalkan. Nah, jadi kenapa juga aku tinggalkan, karena ya perpanjang tangan pemerintah juga pun Ya, jangan bersentuhan ya. ada pada saat itu di situ. Oh, ada di situ. Hanya ngambil videonya aja. Kan gitu. Hanya ngambil videonya aja. Padahal dia perpanjangan tangan Perpanjangan pemerintah. tangan pemerintah. Tapi hanya mengambil video. Hanya ngambil video. Jadi dalam hatiku ya aku siapa? Betul. Kenapa juga kayak gitu? Ya, kulihat juga keluarganya termasuk bapaknya pun Takut juga. takut juga, minta tolong juga supaya dibawa ke anaknya tadi. Terakhir dibawa juga ke rumah sakit. Ya, ada juga lah. Ya, mungkin udah dalam pengetahuan abang itu Ya. tadi kan. Karena menurut bapaknya juga udah katanya ditelepon puskesmas kecamatan ini, ya kan? Nah, diarahkan ke bagian corona. Langsung diarahkan ke corona. Nah, tak datang. Lewatlah angkot yang melintas dari kampung kami ini. Nah, di stop orang itu, tengoknya. Ini bukan corona. Itu supir angkot yang bilang. Supir angkot. Wow. Nah, berarti kan udah bisa dibilang S4 medis ini Iya benar-benar. secara pengetahuan. Ya kan? Ini bukan corona. Dia yang angkat. Terus diangkatnya? Dia yang angkat. Naikkannya ke mobilnya. Diangkat jadi sentuhnya itu. Iyalah. Naik ke mobil. Bapaknya aja nggak berani nyentuh, coba. Iya. Tadi gitu banyak masyarakat termasuk perpanjangan tangan pemerintah tadi. Termasuk perpanjang tangan pemerintah tadi. Hanya mau video. Hanya ngambil Ini supir angkot. Supir angkot. Turun dia bilang ini bukan corona. Bukan. Diangkat. Diangkat. Dibawa ke rumah sakit. Pokoknya ke rumah sakit. Nah, jadi pertama dibawa ke satu rumah sakit, ditolak. Tolak. Pindahkan ke sana, ditolak. Ya ujungnya dibawalah ke Damai. Ada Mali ya. Nah,
rumah sakit Adamali. Jadi ada kata abangnya tadi. Di situ dokter spesialis yang menangani itulah. Apa juga masuk juga kata di rumah sakit Columbia dokter ini tadi kan. Iya. Dijelaskannya lah. Ini bukan corona ini. Oh, dokter bilang bukan corona. Dokter itu bilang ini bukan corona. Nah, jadi kalau sampai dibawanya katanya di dekat ruang jenazah rumah sakit Adamali itulah katanya situ bagian-bagian instalasi corona mungkin kan gitu, isolasi ya, isolasi kan gitu. Iya. Dibawa sana. Jadi dijelaskan dokter itu katanya, ya adikmu ini pun belumnya sampai 30. Sementara 30 ke atasnya baru apa corona ini katanya. Sampai di ini kan rupanya memang hasilnya ya asam lambung. asam lambung. Adiknya naik Karena kelaparan lah mungkin. Jadi setelah keluar dari situ dibilang abangnya lah jadinya. Jadi hawa lah. Rupanya ngeprank adik. Ngeri kali kan. Tapi harus berterima kasih gitu tuh sama supir angkot itu. Kalau nggak ada dia nggak dibawa nih ke rumah sakit. Ya mungkin Akhirnya tewas, ya kan? ya, kita lihat pula ini sekarang ini. Meninggal pada saat ini Iya. dari rumah sakit langsung ke pemakaman. Benar. Ya kan? Benar. Meninggal pada saat ini keluarga Jadi ODP. ODP. Benar. Kan itu apanya? Jadi ya kalau nggak ada kian supir angkot itu tadi coba Mati karena asam lambung. ya Tapi dibilang karena otomatis corona. yang berkembang kan corona itu Betul. kan gitu apanya. Terus satu kecamatan ini jadi ODP. ODP lah. Yang paling apanya pula memang kalau terjadi itu tadi, sekali lagi aku juga memang bersyukur. Terima kasih aku sama supir angkot tadi. Iya. Terima kasih supir angkot. Terima kasih supir angkot. Beberapa hari sebelum kejadian itu agak ada lah interaksi kami, bukan agak ada, memang kami berinteraksi. Ya. Kenapa? Ada ini tadi juga ada sampingan-sampingannya. Nah, jual sabun cuci piring itu dia. Nah, jadi ya tawarkannya juga. Nah, jadi ya nantilah deh. Gini, oke, cas. Oh, ada sentuhan. Ada sentuhan. Kalau nggak ada supir angkot itu mati, ODP. dibilang corona. Ya, otomatis aku menyerahkan diri juga. Iya benar. Kan gitu. Iya. Ya sekali lagi terima kasih sama supir angkot. Mantap supir angkot. Hebat juga itu. Hebat. Makanya Makanya sepele ya sama supir angkot ya. Ternyata beliau memahami bagaimana corona. iyalah. Kira dia berani, ini nggak corona, Corona. dia sentuh, diangkat. Berarti kan ya kalau ada S4 kesehatan kan ya cocok disandangkan sama beliau itu. Ahli corona. Ahli corona. Ya kalau ya aku bilang untuk saat ini semua kan serba sensitif sekarang ini. Iya. Ya kan? Contoh keluarga yang merasakan kemalangan pun ya kan ya tidak pastinya kan gitu. Detik-detik atau saat-saat terakhir Ya nggak di situ pasti. ya otomatis sudah jauh berkurang Iya. dibandingkan sebelum masa corona ini. Iya. Nah, jadi kenapa aku bilang gitu? Berarti untuk saat ini oknum-oknum masyarakat khususnya Kota Medan ini pasti sudah lomba-lomba menjaga, Iya. kan gitu. Nah, mungkin kan terlupalah bapak itu tadi, abang itu tadi yang dipajak itu. Terlupa. Ya mungkin kalau kita bilang ya kalau kita ada sepeda motor kita, ya kan ada sepeda motor kita mungkin bisa kita buat di dalam jok. Iya. Ya mungkin dia pun tak jalan kaki dari rumah ke pajak. Iya. Atau mungkin dialah salah satu yang sudah mencari-cari selama ini untuk beli Tapi nggak ketemu. tapi nggak ketemu. Ada model yang seperti ini pun. Sakit juga makanya. Karetnya dia. Aduh. Kuping kita pun jadi. Karena apa? Standarisasi nggak ada. Lama-lama itu pakai ini bekas di kuping nih. Iya kan standarisasi nggak ada. Apalagi brewok banyak. Apalagi game brewok banyak coba.
Lama-lama dibuat aturan nggak boleh berewok. Kenapa? Nanti virus sulek di jenggot deh. Tapi bagus juga ini. Maunya kita rata-rata berjenggot. Biar ada saringannya. Saringan hawa ya. Saringan hawanya. Jadi itu tadi, karena ada, janganlah seperti itu gitu ya kan Bro. Iya. Janganlah seperti itu. Jadilah seperti ketua PMS tadi gitu kan. Pak Belin, mantap, hebat. Luar biasa. Luar biasa. Pak Beli. Kami bangga. 20 ton beras dibagi-bagi masyarakat. 20 ton beras. Itu ya saat ini. Pasti ada lagi nanti nih yang dibagikan berikutnya nih. Karena kan bapaknya belum selesai. Belum selesai. Nah, jadi kita harapkan juga banyak orang-orang yang berkecukupan. Bukan berkecukupan lah, berlebih lah. Iya. Yang berlebih supaya meringankan tangannya untuk membantu yang membutuhkan. Iya Kan kan. begitu. Jadi kalau udah ada saling tolong menolong di antara masyarakat, kita jamin lah walaupun ada wabah ini, kepanikannya nggak akan seperti ini. Karena yang kelaparan pasti nggak takut lapar. Ini kan yang terjadi sekarang gini. Kalau aku pekerja harian, kalau sekarang keadaan begini, aku mau makan apa, aku mau kerja apa, udahlah hajar aja kerja. Ya iyalah. Akhirnya ya betul dari dia nanti bisa jadi menyebarkan atau dia menjadi korban. Kemudian dia bekerja keluar, begitu pulang ke rumah dia membawa bekal selain daripada uang makan, dia juga mau bekal virus ya, yang bisa terjangkiti oleh satu isi rumahnya kan begitu. Kan begitu jadi. Tapi kalau kita yakin tetangga kita pasti menolong kita, tetangga kita yang berkecukupan atau berlebihan pasti menolong kita. Akhirnya kalau dibilang di rumah saja, ya udah kita di rumah aja. Di rumah lah. Karena apa? Nanti ada tetangga yang bantu, udah makan belum? Iya. Nah ini ada ini makanan. Kan begitu kan? Iya. Kalau sekarang kan enggak. Ya kalau sekarang, jujur aja. Gitu. Ya kan. Ya kenapa pun ya tetangga udah down di luar. Iya, makanya kita sangat berharap membutuhkan, ya paling tidak bermunculan lah orang-orang seperti Pak Belin ini. Iya pastilah. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan. Karena ya saya yakin dan percaya bukan hanya Pak Belin aja yang seperti ini di Sumatera Utara ini. Iya, iya. Dan pastinya Pak Belin pun saya yakin bukan hanya ini aja nanti dia membantu masyarakat Ya. ini. Dan kalau saya lihat juga track record beliau, bukan baru sekali ini juga melakukan aksi sosial. Sering luar biasa. Terutama memang paling sering kuliah itu khususnya terhadap masyarakat Karo. Iya, Beliau memang ya luar biasa. luar biasa. Saya akui kalau itu. Beliau, nama besar beliau udah tahu lah semua masyarakat Karo. Dan sekarang ke seluruh masyarakat. Iya. Gitu. Berarti bukan skop PMS. Iya. Betul. Nah, sudah Bhinneka Tunggal Ika. Ya, benar. Ya, jadi itulah kira-kira yang hasil dari yang apa kita bahas, kita bicarakan ini, Bro. Kita harapkan ya kita sebagai masyarakat memang menilai, memang kita tahu bagaimana lelahnya pimpinan daerah kita ini, bagaimana beliau juga sangat menyayangi masyarakat, cuma kadang-kadang kan cara tadi itu kan tidak tepat, Ya, kan begitu. pas. Caranya yang tidak tepat, tujuannya kita tahu baik, tujuannya melindungi masyarakat juga, melindungi warga-warga yang lain juga, supaya jangan estafet virus ini kan begitu. Tapi ya cara-caranya yang perlu mungkin ada dikoreksi, karena ini juga regulasinya juga belum ada. Kalau sudah ada regulasi ya silakan tegakkan regulasi. Iyalah kan begitu. Nah, jadi itu harapan kita. Kemudian harapan kita juga bermunculan lah tokoh-tokoh masyarakat di Sumut ini, Kota Medan, seperti Pak Belin. Ya, Mudah-mudahan. saya yakin pasti nih. Pasti Setelah ini lihatlah, pasti banyak nanti nih tokoh-tokoh masyarakat Sumut, tokoh-tokoh masyarakat yang di Kota Medan ini akan memberi bantuan, gitu kan, kepada masyarakat. Nah, kemudian masyarakat kita juga harus seperti si supir angkot tadi, dia harus pahami ya kan, jangan cepat panik gitu kan. Jadi ada satu tokoh yang menolong dengan memberikan bantuan karena memang diberi rezeki lebih sama Tuhan. Ada yang menolong bukan karena kelebihan rezeki, tapi dia menolong karena memang dengan cara itu dia bisa menolong. Iya.
dia bawa ke rumah sakit lah si supir angkot tadi. Lagi-lagi terima kasih Pak supir angkot. Kan gitu kan bro, iyalah. Nah jadi sekalian sambil tetap kita berdoa, kita berharap virus corona ini, wabah ini cepat teratasi. Pas kita sampaikan, ya semoga apa yang kami bicarakan ada manfaat. Kalau tidak ada manfaat, ya berarti Anda tidak mencari manfaatnya, gitu kan? Karena kalau dicari pasti ada manfaatnya, ya kan? Pasti ada. Oke, kalau gitu kita sudahi dulu, kita bertemu lagi di video saya yang berikutnya.